Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, kenapa akhir-akhir ini kebohongan, penindasan untuk masyarakat yang lemah terus terjadi? Karena banyak orang berpikir tidak mau tahu, bodoh amat. Orang-orang yang berpikir tidak mau tahu dan bodoh amat, jika melihat di lingkungan ada contoh seperti ini. Coba kalau Anda makan daging biawak atau makan daging babi atau makan yang dibilangnya menurut syariat Islam itu haram, yang berbentuk makanan. Jelas orang-orang yang seperti ini mereka merasa suci, merasa benar. Anda pasti digebukin, Anda pasti dicaci, Anda pasti dimarahin. Wah, itu makanan haram. Wah, itu enggak boleh. Tapi mereka enggak sadar. Yang paling berbahaya saat ini adalah haram yang dibuat oleh orang-orang yang berseragam. Haram orang yang dibuat, keadaan yang dibuat oleh orang-orang yang digaji oleh negara. Contoh, terus terang, mohon maaf, apa yang terjadi di wilayah Banten Selatan, khususnya di Kecamatan Cilograng, Desa Cilograng, yang terjadi pembebasan lahan yang begitu membabi buta, yang tidak tersentuh dengan hukum. Mereka memanipulasi data, mereka memanipulasi administrasi, mereka melanggar prosedur, mereka melanggar aturan, etika, adab, dan sebagainya. Enggak ada tuh mereka bersuara. Enggak ada tuh mereka, wah ini haram, wah ini enggak boleh. Enggak ada tuh. Mereka diam saja. Inilah perbedaan. Kenapa Islam tidak dirasakan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin? Karena mereka cukup mengetahui hanya sekedar itu. Hanya sekedar maling haram. Tapi berupa maling yang dilakukan oleh orang-orang yang berdasi, orang-orang yang digaji oleh negara, yang disumpah oleh bahasa-bahasa Al-Quran, mereka tidak paham. Tidak sholat haram. Padahal inti daripada sholat itu seperti apa? Harus dijadikan
dalam kehidupan sosial itu kita harus sholat. Makan daging babi itu haram. Tapi mereka tidak mengerti haram yang dilakukan melalui pulpen dan ketikan komputer. Mereka memanipulasi data, mereka melanggar aturan, mereka bikin aturan yang sesuai dengan kepentingan versi mereka. Gak ada tuh. Contoh begini saat ini yang terjadi di Tanah Cilograng. Jelas dari segi aturan. Aturan PP nomor 20 tahun 2021 dan aturan-aturan yang lainnya dari Kementerian Agraria, Reformasi Agraria dan sebagainya. Banyak sekali aturan dan persyaratan-persyaratan bagaimana perusahaan swasta bila mana ingin memploting tanah garapan masyarakat, prosedurnya seperti apa? Ada aturannya. Tapi kenapa mereka tidak tahu bahwa yang dilanggar mereka itu aturan haram? Ada apa? Nah, disinilah bagaimana Islam mau dirasakan. Islam itu penyelamat, Islam itu rahmatan lil alamin. Karena mereka yang mengaku Islam hanya identitas saja, tidak memahami haram, bentuk haram itu seperti apa. Kenapa mayoritas yang terjadi korupsi yang dilakukan oleh orang Islam itu sendiri? Karena hampir mayoritas masyarakat tidak paham. Haram itu hanya mencuri ayam, haram, dimakan dagingnya. Zina, menjinahi istri orang, haram. Hanya itu pahamnya. Tidak sholat, haram. Kenapa ini selalu terjadi? Kenapa ini selalu terjadi? Karena hampir mayoritas masyarakat di tingkat lokal di bawah, ya pemahamannya hanya sekedar itu. Mencuri jengkol haram, mencuri buah haram. Tapi giliran dari pihak pemerintah melakukan hal yang melanggar aturan, mereka tidak menganggap itu haram. Mereka tidak tahu itu haram. Makanya ini selalu terjadi dan terjadi. Dan dari pihak pemerintah, kebodohan masyarakat seperti ini dijadikan modal, dijadikan untuk korupsi, untuk mencari celah bisnis, kepentingan pribadi, karena masyarakat tidak berani untuk melawan, karena masyarakat tidak tahu prosedurnya, karena masyarakat mudah untuk dibodohinya, karena masyarakat mudah untuk diintimidasinya. Inilah faktanya di lapangan. Bukankah, wahai saudaraku, Islam itu datang untuk orang-orang manusia yang berpikir. Manusia untuk berpikir, untuk menyampaikan bahwa Islam ini rahmatan lil alamin, menyelamatkan semua unsur, menyelamatkan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Tapi prakteknya masih jauh. Mereka hanya mengenal, tidak sholat itu haram. Padahal arti inti daripada sholat itu praktek dalam sehari-hari, perilaku kita seperti kita sholat menghadap Allah.
kita menyebut nama Allah, bahwa Allah sudah menurunkan wahyunya. Mengatur perilaku, mengatur etika adab, mana yang haram, mana yang halal. Terima kasih. Bila mana ada kesalahan kami, mohon dikoreksi. Bila mana ada kesalahan kami, mohon diperbaiki. Bila mana ada kebenarannya seperti ini yang sekiranya bermanfaat, mari kita rapatkan perjuangan ini dan suarakan perjuangan ini supaya kita melek dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.